Bab ketiga. Jason, kamu diantar siapa? Jason adalah seorang lelaki populer di sekolah. Satu kelas juga sama Zizi. Dan gadis 17 tahun ini juga menyukainya. Oh, tadi? Ojol. Ojol. Kok nggak pakai atribut? Zizi gelagapan. Itu. Ia menggaruk lehernya gugup. Maksudku tukang ojek. Tukang ojek kan gak harus pakai atribut. Oh, tapi tadi kulihat, kamu kayaknya cium tangan juga deh. Itu? Zizi kembali mencari alasan. Itu, karena dia tetangga. Kan gak enak juga kalau sama orang tua gak cium tangan. Sambungnya nyengir. Jason mengangguk-anggukan kepala. Oh, iya juga ya. Katanya sambil ikut tersenyum. PR kemarin udah dikerjain. Udah dong. Kemarin aku belajar bareng sama Gita. Aku juga udah. Koreksi bareng yuk. Ajak Jason yang seketika membuat Zizi makin tersenyum lebar dan mengangguk. Pulang jam berapa? Pesan masuk ke gawe Zizi dari Om Erik. Jam 3 sore. Kenapa Om? Pesan dikirim. Tapi hingga 5 menit berlalu tak ada jawaban lagi. Zizi manyun saja. Apalah Om Erik ini? Nanya-nanya nggak dibalas. Apa coba? Dengan jengkel Zizi menyimpan lagi gawainya di tas. Siapa? Zi? Kesel gitu. Pinjol. Jawab Zizi sekenanya. Hati-hati penipuan. Iya, tenang. Sore harinya, jam ketiga. Zizi terkejut ketika melihat Om Erik sudah menunggunya di depan sekolah dengan motor matiknya. Om Erik? Zizi noleh kanan kiri memastikan tak ada Jason. Ia berlari kecil menghampiri Om Erik. Om Erik, kok tiba-tiba jemput di sekolah? Tanya Zizi dengan dada berdebar, takut ada temannya yang lihat. Udah dari tadi kok. Enggak tiba-tiba juga. Jawab Om Erik sambil mengulurkan helm. Dengan cepat juga Zizi memasang helm di kepala. Ayo, kita ke pasar dulu. Gak ada apa-apa di rumah. Nanti masak bareng. Iya. Sahut Zizi cepat naik ke atas motor sampai membuat Om Erik geli menyangka Zizi tak sabar. Padahal ya, enggak mau ketahuan temannya. Mereka berdua pun melaju ke pasar. Sesampainya di sana, mereka berkeliling mencari bahan-bahan masakan. Zizi memilih sayuran segar sementara Om Erik sibuk mencari bumbu-bumbu. Zizi, kamu mau masak apa? Tanya Om Erik sambil memegang seikat daun bawang. Apa saja, Om. Yang penting enak. Jawab Zizi sambil tertawa. Apa? Lama masaknya? Om Erik manggut-manggut. Soto. Ribet. Seafood. Amis Om. Ogah. Jadi mau apa? Ayam goreng aja sama sop. Usul Zizi yang diangguki Om Erik. Om Erik doyan kan? Doyan. Cak kangkung juga enak. Sama goreng tempe terus bikin sambal. Om Erik diam sebentar memandang Zizi yang masih memilih. Jeti mau sop apa cak kangkung? Setelah belanja, mereka pulang dan mulai memasak bersama di dapur. Pada akhirnya, karena Zizi yang masih tak jelas mau masak apa, bahan sop dan bahan cak kangkung dibeli semua. Om, hati-hati motongnya. Jangan sampai kena jari. Kata Zizi sambil memperhatikan Om Erik yang sedang memotong wortel. Sepertinya mereka berakhir masak sop. Tenang saja, Zizi. Udah Ali, nih. Jawab Om Erik dengan percaya diri. Mereka terus memasak sambil bercanda dan mengobrol tentang sekolah Zizi dan teman-temannya. Gimana sekolah? Ya gitulah Om. Sama kayak kemarin. Sahut Zizi sambil mencuci ayam. Om.
Ditanya tentang sekolah, Zizi jadi ingat Jason. Apa? Masalah pernikahan kita? Zizi berucap dengan hati-hati agar tak menyinggung Om Erik. Bisakah dirahasiakan? Aku masih sekolah. Iya, tenang aja. Sahut Om Erik terdengar santai, membuat Zizi merasa lega dan tersenyum. Seusai memasak dengan diselingi obrolan dan candaan, mereka lanjut makan. Satu piring nasi disiram kuah panas sop dan ayam goreng siap disantap. Tak lupa dengan cocolan sambal terasi yang semakin menggugah selera. Pasangan suami istri itu makan dengan lahap. Geluduk, geluduk, jedah. Suara guntur terdengar bersahutan. Kilatan petir terlihat menyambar-nyambar di kejauhan. Langit menggelap. Perlahan rinai hujan membasahi dedaunan dan tanah yang kering. Membawa aroma khas aspal yang tertimpa hujan setelah panas melanda. Kenapa sih? Mepet-mepet? Zizi takut petir, Om. Zizi, dengan tubuh berbalut selimut tebal duduk mendempet pada pria berusia 27 tahunan itu. Suara guntur terdengar mendekat. Hi! Tapi, jeritan Zizi malah membuat Om Erik terkekeh. Apa sih? Om ledek? Ya? Masa sama guntur aja takut? Bisa ajalah nanti nyambar ke sini. Om ajalah yang disambar. Suara petir kembali terdengar lebih keras dan dekat. Membuat Zizi makin takut dan bersembunyi di lengan Om Erik. Apa nih? Ngeri kali Om. Suara petir ya? Om Erik jadi pengen menjahili istri kecilnya. Ia sedikit menjauh, mengoyangkan tubuh dan berseru keras. Cegleer! Zizi memekik ketakutan. Om Erik tertawa. Tahu sedang dikerjain. Zizi langsung masam dan memukul tubuh Om Erik yang terus bergoncang oleh tawanya. Ih, Om Erik jahat. Om Erik masih terkekeh saja. Zizi makin manyun dan masam. Udah, dong. Jelek nih. Manyun sampai bisa dikuncir. Kata Om Erik mencubit bibir Zizi. Habis, Om. Belum sempat Zizi selesai berucap. Suara petir sudah menyambar lagi. Cglalle. Refleks Zizi menjerit ketakutan dan bersembunyi di dada Om Erik. Takut beneran dia. Gumam Om Erik melihat tubuh Zizi yang gemetar halus. Ia jadi merasa bersalah tadi menggoda Zizi. Om Erik mengangkat tangannya hendak menyentuh punggung Zizi. Tiba-tiba listrik padam. Ya, mati listrik. Seru Om Erik. Takut, Om. Renyek Zizi makin masuk ke dada Om Erik. Iya. Tenang, Om nyalain senter handphone dulu. Kata Om Erik sambil memeluk Zizi dan mengambil gawainya di meja dengan meraba. Udah. Ucap Om Erik setelah nyala senter gawainya sedikit memberi penerangan. Zizi menggerakkan kepalanya dan merasa sedikit lebih lega. Tapi, dada suaminya terasa nyaman sampai membuat Zizi enggan berpindah dari sana. Dadanya Om Erik hangat. Nyender ajalah. Gak apa-apa, kan? Batin Zizi. Hening. Hanya suara rintik hujan yang terdengar. Gelegar suara guntir mulai menjauh perlahan. Kedua anak manusia itu hanya memandang nyala senter gawai di atas meja. Dalam diam. Dingin ya, Om. Kan udah pakai selimut. Om gak dingin. Gak kulit lelaki lebih tebal. Sahut Om Erik. Hening lagi. Tangan Erik yang memeluk bahu Zizi memerengku lebih erat. Dan Zizi semakin nyaman. Tangannya yang bersembunyi di balik selimut perlahan keluar, berganti memeluk perut Om Erik. Om Erik tersenyum. Ia menunduk mengecup puncak kepala Zizi. Gadis itu lalu mendongak. Tahu-tahu saja bibir mereka sudah bertaut. Untuk pertama kalinya, saling berbagi ludah menyatukan lidah dalam satu ruang. Terlalu intens kiss membuat keduanya terbakar. Zizi membuka matanya. Cahaya lampu yang menyilaukan di atas sana membuat Zizi menggerjap. Ia sudah berpindah di kasur kamar dalam dekapan Om Erik.
Astagfirullah, aku sudah tidak perawan lagi. Gumamnya malu mengingat semalam sudah bercinta dengan Om Erik. Wajah Zizi langsung memerah, mengingat senikmat apa semalam. Bisa-bisanya kami lakukan itu. Bisiknya lagi menutupi wajah yang memerah. Malu banget. Ia berganti menatap wajah suaminya yang lelah. Kalau diperhatikan, Om Erik juga ganteng. Walau om-om. Wajah Zizi makin memerah, mengingat bibir Om Erik yang mencecap payudara dan menjelajahi tubuhnya. Jangan diingat lagi, Zi. Jeti malu. Bisiknya lagi sambil menggeser, mengusir ingatan semalam. Memandang wajah Om Erik, Zizi Jeti tergoda untuk menyentuh bibirnya. Masih pagi, jangan menggodaku. Tiba-tiba bibir itu bergerak saat Zizi menyentuhnya. Om udah bangun? Iya, pitonnya juga. Piton? Om Erik menunjuk ke bawah sambil membuka matanya sayu. Zizi dengan polosnya ikut melihat ke bawah. Zizi masih tak paham berganti menatap Om Erik. Mau lagi? Ucap Om Erik dengan gemas mengecup bibir istrinya. Nomornya sudah aktif. Tapi pesanku belum dibaca. Apa dia marah? Mas Aryo, yang cemas atas kepergian Zizi 2 hari lalu, merasa lega akhirnya berhasil menghubungi Zizi. Kemarin ia mendatangi sekolah. Tapi, Zizi sudah pulang. Ia sedang masa promosi jabatan. Jadi tak bisa ambil libur ataupun izin. Ya Allah, Dek. Kamu di mana? Mas Aryo mengusap wajahnya, merasa frustasi dan gagal menjaga adiknya. Ia coba menghubungi Zizi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zizi. Mas Aryo merasa lega bisa mendengar lagi suara Zizi. Mas Aryo, kamu di mana? Mas mencarimu. Nomor juga nggak aktif. Mas cemas banget. Dik. Maaf Mas. Kamu tinggal di mana? Kamu baik-baik aja kan? Ayo kita ketemu. Tidak, Mas jemput saja kamu. Kita ketemu di Cafe Racer saja. Dekat sekolah Zizi. Zizi masih ada kelas. Setelah sepakat, sepulang sekolah, dan setelah Mas Aryo pulang kerja, mereka bertemu di Cafe Racer. Zizi! Mas Aryo! Mas Aryo langsung memeluk Zizi. Mas cemas banget sama kamu. Zizi nggak apa-apa kok Mas. Jawab Zizi nyengir melepas pelukan. Apa yang terjadi, Zizi menceritakan semuanya tanpa ada yang ditambahkan dan sedikit dikurangi. Tentu saja percintaannya dengan Om Erik tidak termasuk dalam cerita Zizi. Syukurlah. Sepertinya, Om Erik ini orang baik. Ucap Mas Aryo merasa lega. Mas ingin bertemu dengan Om Erik. Mas ikut